Oke, kita mulai ya. Hmm, Halo, suara saya jelas kedengaran? Terdengar, Pak. Yes. Oke. Oke, terlihat slide-nya? Terlihat, Pak. Oke, jadi kita membahas tentang hari ini adalah penentuan nilai toksisitas. Sudah disiapkan ya kalkulator atau Excel-nya ya? Sudah, Sudah? Pak. Sudah, Pak. Ya, kita akan mempelajari tentang penentuan nilai toksisitas ya. Jadi penentuan nilai toksisitas, eh, kita akan belajar bagaimana mengetahui bahwa nilai dari suatu toksisitas itu dikatakan toksik atau tidak. Oke. Nah, sebelum masuk ke sana, kita lihat dulu untuk membedakan. Jadi ada 3 istilah. Yang pertama itu ada lethal dose, kemudian ada lethal concentration, sama lethal time. Nah, di mana kalau kita lihat dari perbedaannya itu, mulai dari namanya saja beda ya. Yang satu, kalau LD50 itu adalah dosis yang menyebabkan kematian pada 50% hewan coba. Sedangkan kalau konsentrasi ini, lethal concentration 50 itu konsentrasi yang dapat menyebabkan kematian pada 50% populasi hewan coba. Kemudian lethal time, ini waktu yang dibutuhkan untuk menyebabkan kematian pada 50 populasi hewan uji setelah terpapar suatu zat. Jadi yang satu dosis, yang satu konsentrasi, yang satunya adalah waktu parameternya. Nah, dan istilah 50 ini menunjukkan bahwa jumlah. Jadi jumlahnya pada targetnya, misalnya 50% hewan uji. Nah, ini bisa berubah, bisa 10, bisa 90,
tergantung dari si peneliti. Semakin tinggi maka semakin bagus. Tapi yang paling menjadi patokan untuk standarnya itu adalah 50%, karena 50% itu sudah mewakili dari cakupan populasi untuk pengujian. Ya, ini yang membedakan. Jadi 50% dosis, 50% konsentrasi sama 50% waktu. Jadi perlu dibedakan antara dosis sama konsentrasi. Jangan sampai terbalik ya. Nah, kalau dosis itu adalah suatu takaran atau ukuran dari suatu bahan, dan biasanya ini langsung diberikan kepada uh, organisme hidup biasanya. Nah, sedangkan konsentrasi ini biasanya suatu zat yang terdispersi, karena tidak mesti larutan ya, terdispersi pada sekian pelarut atau pembawa. Nah, jadi kayak suspensi itu termasuk dalam konsentrasi, larutan konsentrasi. Nah, makanya kalau kita lihat kayak sediaan-sediaan kayak obat yang ada di pasaran itu biasanya bukan konsentrasi, tapi adalah dosis. Obat A dosis sekian miligram, obat B dosis sekian miligram. Nah, kalau untuk yang konsentrasi itu biasanya dia ada pembawanya. Jadi itu yang membedakan. Jadi sekian zat yang ada dalam suatu pembawa biasanya kalau untuk memudahkan pengertian konsentrasi. Karena kalau misalnya kita mengacu pada larutan, tidak semua bahan atau ini dalam bentuk larutan, karena bisa saja suspensi. Kalau suspensi berarti jatuhnya terdispersi. Nah, kalau larutan, oke, dia terdispersi terlarut. Jadi kan kalau misalnya secara teori itu sekian sekian gram atau sekian miligram dari dalam suatu pelarut, dalam suatu larutan. Tapi untuk konsentrasi itu bukan hanya larutan, suspensi juga, walaupun itu tidak larut. Nah, itu intermezzo tapi penting karena banyak juga yang terkecoh dengan perbedaan dosis sama konsentrasi. Oke, kemudian itu dari definisi, kemudian dari satuan. Kalau lethal dose itu biasanya miligram per kilogram berat badan. Sedangkan konsentrasi ini biasanya ppm atau part per million atau miligram per liter. Sedangkan lethal time atau LT50 itu adalah jam atau menit, karena dalam satuan waktu. Kemudian fungsinya untuk lethal dose itu mengukur toksisitas melalui konsumsi atau injeksi, baik per oral maupun parenteral ya. Kemudian kalau untuk konsentrasi ini biasanya toksisitas melalui inhalasi dan kontak dengan air, artinya ini biasanya kebanyakan digunakan untuk yang in vitro. Sedangkan dosis itu kebanyakan yang in vivo. Kemudian lethal time ini bisa keduanya, karena ini parameter yang diamati adalah waktu. Misalnya jam ke-1, jam kedua, atau menit ke-1 atau menit kedua. Jadi ini yang jadi parameternya. Kalau yang lainnya itu dosis, nah kalau lethal time itu adalah waktu. Nah, perbedaan utamanya, jadi antara dosis dan konsentrasi ini jumlah atau konsentrasi yang menyebabkan kematian. Sedangkan kalau untuk lethal time, ini mengukur waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kematian. Nah, jadi ini yang membedakan antara lethal dose 50, lethal konsentrasi 50, lethal time 50. Sekali lagi saya ingatkan bahwa bukan hanya patokannya tidak mesti 50 ya, cuman dalam beberapa teori itu memang 50 itu sudah mewakili ketercapaian data. Karena ini bisa saja, tidak patokan tidak mesti 50, tapi bisa 90, bisa 75. Nah, ini tergantung dari urgensi dari suatu penelitian. Ya. Nah, ini klasifikasi untuk nilai LC50. Biasanya dinyatakan dalam ppm, sedangkan kalau untuk LD50 adalah seperti ini. Dan ini juga sama dengan TD50 ya. Bedanya itu kalau yang ini adalah rata-rata waktunya, kalau misalnya untuk yang dosis itu adalah takarannya, ya, untuk parameter waktunya. Jadi semakin cepat maka itu dikatakan super toksik. Jadi ini bisa dikatakan mulai dari waktunya saja. Biasanya dalam satuan menit atau jam. Oke. Ini penting disampaikan karena ini yang menjadi dasar pengkategorian suatu bahan itu memiliki kategori toksik, sangat toksik, ataupun tidak toksik.
Bahkan kalau untuk di dosisnya itu sampai ada super toksik ya. Nah, untuk penentuan LD50 ini yang menurut saya cukup cukup jelas dan cukup baik untuk penjabaran penghitungannya. Karena sebenarnya banyak untuk penentuan LD50 ini apa saja metodenya. Cuma saya lebih memilih 3 ini saja karena dari ketiganya ini hasilnya itu hanya berbeda di angka tapi untuk kategorinya itu sama ya. Dan menurut saya lebih mudah dipahami dibandingkan dengan oke. Nah, ini metode Thomson dan Weil. Jadi penentuan nilai LD50 ini berdasarkan pada tabel yang dibuat oleh Thomson dan Weil dan telah digunakan sejak tahun 1952. Persyaratan yang harus diikuti dalam pemilih metode ini diantaranya adalah setiap kelompok dosis digunakan hewan uji dalam jumlah yang sama, ingat jumlahnya yang sama, kemudian kelipatan dosisnya tetap, misalnya kelipatannya 2, 4, 6, 8, nah ini kelipatannya sama, kemudian 3, 6, 9, itu kelipatannya sama. Dan jumlah kelompok dosis yang diujikan minimal 4 kelompok. Nah, ini syarat minimal ada 4 kelompok. Misalnya ada kelompok konsentrasi A, konsentrasi kecil, sedang, tinggi, sangat tinggi. Nah, ini minimal kelompoknya. Kemudian metode Thomson dan Weil sering diterapkan karena tingkat kepercayaan yang cukup tinggi dan tidak memerlukan banyak hewan uji. Banyak kelebihannya dari metode Thomson dan Weil ini itu. Kemudian penentuan nilai LD50 tidak memerlukan kertas probit, logaritma, dan uji heterogenitas. Dan hasil yang didapat lebih akurat karena metode ini dilengkapi dengan daftar perhitungan LD50. Oke. Ya. Ini perhitungan LD50 dan ini metode Thomson dan Weil ada rumusnya. Jadi ada log M, kemudian ada di mana M itu adalah nilai LD50, kemudian log D, ini dosis terkecil yang digunakan, kemudian D kecil, log dari kelipatan dosis, kemudian F suatu nilai dalam tabel Thomson-Weil. Jadi ini memang ada lampiran namanya tabel Thomson-Weil. Nah ini untuk gambaran tabel Thomson-Weil itu. Jadi ini kita lihat misalnya ini kan minimal ada 4 kelompok. Ada 4 kelompok, 00 ini menunjukkan bahwa hewannya itu mati atau tidak mati, ada yang mati. Kalau 0 berarti tidak ada, kemudian 1 ini berarti mati 1, kemudian 2 itu mati 2. Nah, begitupun seterusnya sampai ada yang 4 ya. Ya. Nah, mungkin tanpa berlama-lama, jadi siapkan saja untuk kalkulator atau Excel-nya. Nah, ini jadi contoh perhitungannya. Jadi kita analogikan bahwa dalam suatu pengujian itu kita sudah melakukan uji toksisitas ya, di mana uji toksisitas itu ada 4 kelompok dan setiap kelompok itu ada 5 hewan. Nah, ada 5 hewan, kemudian dosisnya itu berbeda-beda, di mana kelompok 1 ini dosisnya 300 miligram per kilogram, kemudian kelompok 2 ini ada 600, kemudian kelompok 3 ada 1200, kelompok 4 itu ada 2400. Ini kita melihat sesuaikan 2 kalinya ya. Berarti ini 600 dari 2 kali 300, kemudian 1200 2 kalinya dari 600, kemudian 1200 2 kalinya dari 2400. Nah, kemudian ini kan sudah sesuai ya dengan syaratnya tadi. Kemudian kita lihat jumlah kematian, ternyata jumlah kematian hewan cobanya itu untuk kelompok 1 ada 1, kemudian kelompok 2 ada 1, kelompok 3 ada 2, dan kelompok 4 ada 5. Nah, ini untuk jumlah kematiannya. Jadi kita lihat ternyata dari 5 hewan itu dia mati 1, berarti sisa 4 yang hidup. Ini sisa 4 juga, ini sisa 3, dan ini sisa 0, karena yang mati adalah 5. Ya? Oke. Sudah? Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan. Kita mencoba untuk masuk ke rumusnya dulu. Nah, kita sesuaikan dengan syaratnya tadi ya. Pertama harus ada lognya, kemudian dari kelipatan dosis, kemudian ada nilai dalam tabel Thomson-Weil,
Nah, nanti kita lihat cara bacanya itu gimana. Nah, ini. Jadi penyelesaian perhitungan berarti kita tinggal menambah untuk log dosis dan persen kematian. Oke, untuk log dosis, ada yang bingung angkanya ini dapat dari mana? Halo? Bingung, Pak. Log dosis bingung? Jadi log dosis ini adalah log, tinggal logkan dosis dari sini, berarti log 300 adalah ini. Coba dicek, pakai kalkulator atau Excel, log dari ini berapa? Sudah ketemu? Sudah, Pak. Benar Pak, segitu Pak. Benar. Nah, bawahnya juga, jadi lognya log 600. Sama? Sampai bawah sudah dicek semua? Angka-angkanya? Sama, Pak. Oke, sama. Nah, sekarang kan tadi yang beda tabelnya itu ada tabel persen kematian. Nah, tahu dapatnya 20, 40 sama 100 dari mana? Dari jumlah hewan Pak. Ya, ini satuan persen ya. Tahu dapat dari mana 20%? Dari jumlah hewan Pak. 1 dari 5. Jadi Oke. Jadi disesuaikan dengan jumlah hewan dan jumlah kematian. Karena di sini yang mati adalah 1, ini berarti 1/5 dikalikan 100. Makanya dapatnya 20. Oke. Sampai sini jelas ya? Ada masalah? Oke. Jelas, Pak. Nah, sekarang kita masukkan ke tabel. Ya, tabelnya itu kita menyesuaikan karena kita melihat kondisinya itu ternyata jumlah kematiannya adalah yang 1125. Berarti kita menyesuaikan dengan tabel Whale, Thomson Whale. Nah, kita lihat di sini tabel merah ada 1125. Jadi kita menyesuaikan untuk tabelnya itu adalah nilainya adalah 0,875. Oke? Ya, karena kita menyesuaikan dengan jumlah kematiannya 1125. Harga nilai F yang dapat dari mana? Dari ini. Nah, kemudian kita menyesuaikan dengan penyelesaian perhitungan. Jadi yang dibutuhkan adalah berarti kan ada nilai M, nilai D, D besar, D kecil, dan F. F sudah kita tahu. Kemudian nilai M-nya ini yang kita cari. Kemudian nilai D-nya, dosis terkecil yang digunakan, berarti dosis yang terkecil yang di mana? Berarti yang 300 ya. Oke? Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Jelas. Baru D kecil ini log dari kelipatan dosis. Kelipatan dosis ini berarti kelipatan 2 karena kita pakai yang 300 kali 2, 600 kali 2, 1200 kali 2. Oke, berarti log 2. Makanya kalau di dalam rumusnya itu adalah seperti ini. Nah, jadi rumusnya log M ini yang kita akan cari adalah log dosis terkecil yaitu 300 ditambah D kecil itu log kelipatan dosis, berarti kita masukkan log 2 karena kita 2, kalau 3 berarti 3 ya. Jadi disesuaikan. Nah, jadi ini kejelian kita dalam melihat soal dan melihat angkanya. Kalau misalnya dosisnya ternyata kelipatan 3, misalnya 300, 600, 900, berarti ini kelipatan log 3. Sedangkan kalau misalnya mungkin 4, misalnya apa namanya 4 kalinya ya, kan ada juga yang misalnya 400, kemudian 1600, baru 6400. Nah, itu berarti disesuaikan. Jadi jangan disamaratakan log 2 semua, karena ini sesuai dengan kelipatan dari dosis. Oke, F-nya itu berdasarkan tabel yang tadi 0,875.
dan ditambah 1. Oke, berarti ini sudah bisa dihitung ya. Berarti kita hitung. Nah, kita hitung dulu yang dalam kurung, kita jumlahkan dulu. Nah, kemudian ini dihitung log 300 itu adalah 2,477, sedangkan log 2 adalah 0,301. Nah, kemudian 0,31 ini dikalikan sama hasil F tambah 1 tadi, yang 0,875 ditambah 1. Oke? Silahkan dicoba, siapa tahu ada yang selisih perhitungannya. Sudah dicoba? Sudah Pak, saya dapatnya 1100 habis di Antilog. Berapa? 1100. 1100. 1100,404. Yang di antilognya berarti ya? Iya. Atau dibulatkan berarti ya, karena kalau dari hasilnya ini 1099,96. Coba saya ulangin ya, coba saya pakai kita namanya, kita pakai Excel ya. Itu kan pakai apa, kalkulator ya? Kalkulator Pak. Oke, coba kita pakai Excel. Excel. Oke. Berapa tadi angkanya? Antilog 1100,40485. sama dengan power ya. Kalau antilog itu kalau nggak salah power ya. 10, kemudian kita masukkan angkanya tadi ya. Angkanya tadi itu adalah 3,041 ya. 3,041 3,041 Nah, kalau kita lihat hasilnya berapa? Nah, hasilnya 1099,955. Kok beda ya? Mungkin beda di ini aja Pak, di bagian log 300 tadi. Kalau yang di bawah tadi kan cuma ambil 2 angka terakhir kalau nggak salah Pak ya. Oh, kamu ambil angka. Oke. Ya. Ya, walaupun ini ibaratnya masih sekitar 1000-an ya, tidak sampai 10.000 atau ini. Nah, jadi kalau kita kembalikan, nah karena yang penentuannya itu adalah kita menentukan kategori toksisitasnya dia masuk ke dalam yang mana, ya. Nah, ya. Dan kalau kita lihat kembali ke tabelnya yang tadi kategori toksik itu masuk dia ke dalam toksisitas sedang karena di antara 500 sampai 2000 miligram per kilogram berat badan. Jadi dia kategori dalam toksik sedang. Oke? Dalam kategori toksik sedang. Ya, karena dia di antara range 200 sampai 1000 ya. Coba lihat 200 sampai ya 500 sampai 2000. Ya. Oke. Untuk metode ini sudah jelas ya?
Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Ada? Sudah jelas? Jelas? Jadi yang perlu diingat itu adalah jangan sampai terbolak-balik ya. Dan poin-poinnya melihat dari tabelnya, kemudian setelah lihat dari tabelnya apa yang harus dilakukan, jadi jangan sampai lupa. Ya. Nah, jadi awalnya itu adalah, saya ulangi lagi, mulai dari yang 4 tabel ini. Nah, nanti berubah menjadi yang ada tambahan logdosis dan juga persen kematian. Nah, kemudian nanti ini yang digunakan 0 komanya. Jadi dapatnya angkanya seperti ini. Oke, jelas untuk perhitungannya ini? Metode Thomson-Weil? Jelas, Pak. Jelas? Oke, bisa kita lanjut ya? Bisa? Bisa. Bisa, Pak. Oke, Bisa, Pak. sekarang kita masuk ke analisis probit. Ya, analisis probit. Nah, jadi kalau untuk analisis probit, ini kasusnya sama, dan kita lihat juga dari log dosisnya, dan jumlah kematiannya, dan persen kematiannya juga. Jadi kita menyesuaikan dengan yang tadi juga. Bedanya yang kita perhatikan di sini adalah tabel probit. Jadi ada yang namanya tabel probit. Ya, kalau yang tadi tabel Thomson-Weil, sekarang kita melihat pada tabel probit. Nah, ini contoh tabel probit. Jadi ada kolom di sini persentase. Persentase yang dituju ada mulai dari 0 sampai 90, sampai 99 bahkan. Jadi ini menyesuaikan dengan kondisinya. Kalau kita lihat ke sebelah kanan, ini menunjukkan satuannya. Sedangkan ini adalah puluhannya. Jadi misalnya nih, ternyata kita pengen lihat untuk nilai probit 11. Nah, nilai probit 11% atau kematian 11% itu di mana? Nah, jadi kalau nilai probitnya itu adalah yang 3,77. Ya. Kemudian kalau misalnya 20 berarti 4,16. Ya, ini untuk nilai probit persen kematiannya. Nah, sekarang saya tanya, kalau seandainya 63, itu persen probit kematiannya berapa? 5,33. Berapa? 5,33. Oke, 5,33 ya. Oke, berarti jelas ya untuk persen probit. Untuk bau pembacaan tabel probit. Ini. Jadi kan kita sudah melihat nih bahwa dari persentasenya itu dari persen kematiannya. Berarti kita sudah tahu dari sini kita bisa melihat dari tabel probitnya. Oke. Kan mulai dari 20%, kemudian 20%, kemudian 40 dan 100. Cuma tadi kita tidak lihat angka 100 kan, jadi itu yang nanti kita cari. Nah, di sini kita melihat dulu untuk probitnya dulu. Jadi kita melihat berdasarkan yang sudah ada tadi. Jadi kita bisa menentukan nilai probitnya itu mulai dari yang 20, 40, 20 dan 40. Nah, kita melihat dari 20, ternyata dia ada 4,16. Ini kita masukkan dalam tabel. Kemudian yang 40 kita masukkan dalam tabel juga 4,75. Pertanyaannya 100% bagaimana mana 100%? Jadi 100% itu ini yang caranya. Ya. Jadi ada rumus namanya itu N dikurang 0,25 dibagi jumlah N-nya. N ini adalah jumlah hewan uji per kelompok. Karena jumlahnya sama yaitu 5, berarti kita ngurangin 5 dikurang 0,25 dibagi dengan jumlahnya tadi 5 juga. Nah, jadi hasilnya ada 4,75 dibagi 5 dikali 100%. Nah, dikali 100% dapatnya berapa angkanya? Berarti dapatnya adalah 95%. Dan kita lihat cocokkan pada tabel. 95 itu ada di mana? Jadi ini 90, 91, 2, 3, 4, 5. Berarti ada di 6,64. Nah, jadi kita sudah bisa mengisi di tabel probit itu ada
angka 6,64. Oke, jelas sampai sini? Kalau enggak tanya, kalau bingung langsung tanya aja ya, supaya clear. Jelas? Itu rumusnya. Jadi rumusnya itu yang N 0,25 dibagi dengan N. Ya. Oke. Ya. Jadi ada ciri khasnya dari analisisnya sendiri, rumus. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jelas? Atau ada yang bingung masih? Halo, halo. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke. Kita sudah melihat memenuhi untuk yang analisis probit ya. Jadi sudah dapat untuk nilai probitnya. Nah, sekarang kita sudah masukkan. Jadi ada persen kematian, ada nilai probitnya mulai dari 41,6, ini dari persen kematian 20 dan persen 100 itu adalah 6,64. Oke. Kemudian kita setelah udah dapat, kita masukkan dalam persamaan regresi linear. Kalian tahu kan caranya menggunakan pakai kalkulator untuk menghitung regresi linear? Bisa menggunakan kalkulator, bisa juga pakai Excel, ya. Ya, karena saya tidak kalkulator saya rusak, jadi saya pakai Excel aja ya. Halo, gimana? Bisa? Bisa. Bisa. Kalau pakai Excel bisa? Jadi nggak perlu saya ajarkan kalau bisa. Atau perlu saya contohkan? Boleh, Pak, dicontohkan, Pak. Oke, saya stop share dulu ya. Ini kalian catatkan, nanti bantu saya untuk mengingat angka-angka ini ya. Jadi ingat, mencari nilai A dan B dari persamaan regresi linear dengan log dosis sebagai A dan nilai probit sebagai Y. Oke? Ya, kita melihat nilai log dosis sebagai X dan probit sebagai Y. Oke, saya stop share dulu. Saya share untuk Excel ya. Ya, kelihatan ya Excelnya ya? Terlihat, Pak. Oke. Jadi tolong dibantu saya log dosisnya tadi berapa aja? Log dosis sama probit ya tadi. Log dosisnya berapa? 2,477. Oke. 2,477. Kemudian 2,788. 0, 2,778. 2, 2,778. 2,778. 778. Terus 3,097. 097. Terus
3,38. 3,38. Pak, maaf Pak, Mbak, itu yang terbalik. yang Namanya terbaik. 3, salah Pak. 3,079. Oh, 3,079. Ini ya, Ya Pak. yang probitnya 4,16, 4,16, terus 4,16, 4,16, terus 4,75, 4,75, terus 6,64. 6,64. Oke, ya. Nah, jadi kalau pakai di Excel, ya mungkin kalian sudah tahu ya. Ini mungkin menghitung saja. Itu sebentar kita buka dulu di data. Nah, ini kan data, ada data analisis. Ya, data analisis, kita klik aja. Muncul ya, tabel data analisis ya. Muncul Pak. Kelihatan nggak sih? Soalnya saya sambil praktekkan, jadi maksudnya kalau misalnya ada yang tidak kelihatan, infokan aja ya. Yang Iya jelas Pak. muncul ya, tabel data analisis ini ya, yang kecil ini. Muncul Pak. Oke, sekarang kita pilih yang regression ya, regresi, karena kita pakai data regresi linear. Ini regression ya. Oke, kelihatan? Kelihatan Pak. Pokoknya di scroll, cari regression, baru kita oke. Nah, di regression, tadi kan infonya apa? Kalau misalnya yang logdosis itu adalah yang apa catatannya tadi? Yang logdosis itu adalah sebagai X ya. Ya, ya tidak. Iya Pak. Ya, Iya, Pak. berarti Y probit. Berarti kita masukkan ini kan sudah tulisannya regression input Y range, input X range ya. Nah, berarti kita sesuaikan aja. Kalau range yang Y, berarti kita tinggal blok aja nih. Ini kan 4,16, kita tarik aja, klik, baru ditarik sampai ke bawah. Oke, dia ada datanya di sini. Kemudian klik yang info X, X itu logdosis. Ya, masuk ini. Oke, muncul. Baru kita klik confidence level. Jadi kalau misalnya kalian sambil bawa laptop, sambil dicoba ya, biar tidak karena biar sambil kita praktek. Oke. Sudah confidence levelnya ini kita sesuaikan 95%. Ini taraf kepercayaannya. Kalau sudah kita centang confidence level baru kita oke. Nah, akan muncul ini ya. Saya ulangin aja dulu. Tidak bisa terulang ya. Saya lupa kalau misalnya kita munculkan hasilnya itu harusnya kita klik di tombol yang lain karena yang tadi itu hilang jadinya ya. Ya, ternyata tidak bisa kembali, ya udah nggak apa-apa. Nah, jadi kita melihat namanya regresi linear itu yang Y sama dengan A tambah BX kan, kalau rumusnya awamnya itu kan. Nah, jadi kita ambil kalau untuk melihatnya itu, karena kita melihat mulai dari nilai A, nilai B, sama nilai R. Nah, kalau nilai R-nya itu kita melihat di multiple R-nya ini. Berarti dia R-nya itu sama dengan 0,882. Kalau mengambil 3, baru A-nya itu kita lihat kalau A-nya itu sama dengan minus ini, jadi ngambil di sini ya. Jadi saya tandain yang ini untuk R-nya, kemudian intercept itu untuk A-nya, dan X variabelnya ini adalah B-nya. Ya. Jadi A itu kuning, A itu hijau, B-nya itu biru ya. Nah, jadi kita ambil yang A-nya itu adalah minus 2,88.
aja. Kita ambil di angka di belakang koma yang B-nya. B-nya itu 2,667 ya. Jadi ini untuk, jadi kita bisa dapat persamaan Y sama dengan minus 2,885 ditambah 2,667 X. Ya, ini persamaannya jadi. Ya. Coba kita lihat apakah ini seperti itu. Stop dulu. Oke, ini ya, jadi hasilnya ya. A-nya minus 2,885, ini sama ya, kayak ini. Kemudian B-nya 2,667, kemudian R-nya 0,882, dan persamaannya adalah sama Y sama dengan 2,885 ditambah 2,667X. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi kembali ke ini 5, nilai tabel probit 50%. Kenapa? Karena kalau kita lihat untuk keterangannya di sini, nah, M adalah nilai LD 50. Ya, M nilai LD 50 berarti memang kadarnya adalah 50%. Kalau kita lihat 50%, berarti di sini adalah 5 angkanya. Jadi nilainya itu berarti ambil 5 itu dari nilai tabel probit 50%. Nah, sekarang kita cari nilai X-nya. Nah, dari nilai X-nya itu kan kalau misalnya 5, ini pindah ruas jadi tambah, minus tambah, jadi 5 ditambah 2,885 jadinya 7,885 sama dengan 2,667X. X-nya berarti 7,885 dibagi 2,667, dapatnya 2,956. Nah, betul ya, ini angkanya segitu ya. Betul? Sudah dicoba? Iya, Pak. Nah, betul ya. Nah, baru kita hitung dari LD 50 ya, tinggal mengantilogkan dari 2,956, dapatnya 903,649 mg per kilogram berat badan, dan dia kategori adalah toksik sedang. Karena di antara 500 sampai 2000 mg per kilogram. Oke. Ini lagi, ini juga kalau perhitungannya ternyata ada yang ingin melihat LD-nya 90, berarti tinggal dikalikan saja. Persamaannya sama, tapi nilai LD-nya yang berubah. Nilai persentasenya. Karena di sini kita pengen 90, berarti kita ngeliat tabelnya itu, dari 90 itu adalah 6,28. Nah, jadi ini aja yang membedakan, tapi persamaannya adalah sama karena data yang diambil adalah data dari log dosis ini dan probit ini. Oke. Jadi kalau ternyata ada soal ternyata diminta LD 90. Nah, jadi jangan bingung-bingung. Persamaannya sudah sama, tinggal melihat aja di tabel probit. Kemudian dari tabel probit itu tinggal disesuaikan mana yang akan diinginkan. Nah, kalaupun misalnya ternyata bukan 90, minta 75, ya udah tinggal sesuaikan aja. Kalau 75 berarti tinggal hitung aja ini kan 70. 1, 2, 3, 4, 5 berarti 5,67. Ya. Dapat nanti kategorinya. Tapi kalau kita melihat ternyata kalau misalnya kategori 90 berarti dia termasuk dalam kategori yang toksik. Sifat ininya toksik ya. Karena di atas 2000. 2000 sampai 5000. Toksik ringan ya, toksik ringan ternyata toksik ringan. Karena jumlah bahan yang digunakan itu banyak. Ya.
Oke, jelas sampai sini? Sederhana saja hitungannya, tinggal urutannya saja. Nah, yang membingungkan tuh kadang biasanya urutannya saja. Jelas? Atau ada yang mau ditanyakan dulu atau didiskusikan? Jelas, Pak. Jelas. Oke, bisa kita lanjut ya berarti ya. Ini untuk yang probit. Nah, sekarang yang terakhir, kita pakai metode yang terakhir itu adalah metode read and munch. Ya. Read and munch. Ini bisa digunakan untuk dosis, kemudian juga bisa digunakan untuk konsentrasi. Nah, jadi bisa kedua-duanya ini kalau untuk read and munch ini. Sebenarnya yang lain juga itu sama saja, tinggal parameternya aja yang kita lihat. Ya, kalau misalnya dia pakai ternyata in vitro, biasanya itu pakai konsentrasi. In vivo dosis. Kalau melihat parameter waktu berarti pakai LT. Ya, perhitungannya tuh sama saja. Oke. Nah, ini untuk yang analisis read and munch. Nah, jadi kita melihat ini agak berbeda ya. Kalau misalnya di sini kalau dia menggunakan in vitro berarti dia menggunakan konsentrasi. Tapi kalau misalnya in vivo berarti tinggal menggunakan dosis. Kalau misalnya pengen lihat LT berarti di sini waktu. Bisa menit, bisa jam. Nah, tinggal di-lock-kan saja. Nah, untuk menghitungnya itu dari pertama di-lock-kan dulu dan tabelnya sih yang perlu diingat karena beda-beda tadi, mulai dari yang Thomson and Well itu sudah beda, Probit itu juga beda, cuma bedanya kalau yang data read and munch ini kita tidak perlu melihat patokan tabel dibandingkan dua metode yang tadi. Kalau dua metode yang tadi kan ada yang pakai tabel Well, tabel Thomson dan Well, kemudian ada tabel Probit ya. Kalau ini kita tidak perlu tabel, jadi pure kita hitung. Oke. Nah, lihat dari konsentrasinya, kemudian kita lockkan seluruh konsentrasi yang ada di sini. Nah, kemudian di sini ada jumlah yang mati sama jumlah yang hidup. Nah, jumlah yang mati ini misalnya ternyata hewannya ada 10, ternyata yang mati itu 1, atau ini berarti tinggal 9. Jadi dia merasiokan semua yang mati dan yang hidup. Nah, kemudian setelah itu ada yang namanya tabel terakumulasi. Jadi dari terakumulasi ini meningkat jadi jumlahnya. Jadi kayak misalnya untuk yang mati terakumulasi berarti untuk konsentrasi yang B, ppm itu berarti ditambahkan jumlah yang mati F dan juga yang G. Begitu seterusnya. Jadi ditambah F tambah G, F tambah GH sampai 5. Dan yang hidup ini terbalik. Ada LMNO, ini yang dari yang hidup ini. Kemudian LMNO, makin lama makin mengecil sampai tinggal sendiri. Nah, kemudian ada rasio mati. Ini dibagi sama total, jadi namanya terakumulasi. Terakumulasi itu berdasarkan dari X dibagi X tambah Y. Jadi dibagi jumlah yang di sini, misalnya F nih. F-nya itu nanti ya kita lihat kayaknya di hitungan supaya lebih gampang ya rapnya ya. Nih, jadi F berarti F ditambah F dibagi F tambah Y, berarti F di F tambah hasil KLMNO ini baru ini dibagi ya. Jadi dibagi hasilnya. Jadi F dibagi F ditambah KLMNO. Nah, baru yang terakhir itu mortalitas atau dalam satuan persen tinggal dikali 100. Hasil dari rasio ini dikalikan dengan 100. Nah, untuk mendapatkan data-data sampai didapatkan LC50 atau LD50 ya ini data yang diperlukan ada nilai H, nilai I, nilai G, kemudian persamaan Y, kemudian ada juga standar error. Ini untuk memastikan bahwa datanya itu valid atau tidak. Nah,
Ini keterangannya, yang H tadi itu adalah jarak proporsi, kemudian I logaritma pertambahan konsentrasi, A persentase kematian lebih kecil dari 50%, B persentase kematian lebih besar dari 50%, kemudian K konsentrasi yang lebih besar dari 50% kematian, S konsentrasi yang lebih kecil dari 50% kematian, dan G hasil kali jarak proporsi atau H dengan logaritma pertambahan konsentrasi atau jadi H dikali I kalau G. Kemudian Y persamaan LC 50-nya, kemudian standar error LC 50, dan N ini adalah jumlah bioindikator uji atau jumlah hewan. Ya. Ya, langsung saja kita coba ke praktekkan. Nah, jadi di sini kita ambil dosis, ternyata ada dosis 300, 600, 1200, 1400 seperti yang tadi ya. Ini kita sudah logkan, log dosisnya ini, bukan konsentrasi, ini log dosis. Setelah kita dosiskan, jumlah hewan yang mati ini ada 1,25, jadi kita sesuaikan. Karena total jumlah hewannya ada 5, berarti kita menyesuaikan. Berarti kalau misalnya mati 1, yang hidup ada 4. Kemudian mati 1, hidup 4, mati 2, hidup 3. Dan kalau mati 5, berarti hidupnya 0. Nah, kemudian kita tinggal hitung aja dari akumulasinya tadi. Yang X tadi, ini kan mati ya, berarti 1 tambah 1, 2. Kemudian ini tambah, tadi ini F ya. FGH berarti 1 tambah 1 tambah 2 jadi 4. Baru total lagi. 1 tambah 1 tambah 2 tambah 5 jadi 9. Oke. Kemudian untuk yang hidup, ini 4 tambah 4. Kemudian tambah 3. 11. Kemudian 4 tambah 3, 7, kemudian 3 tambah 0, 3, kemudian 0 tambah 0, jadinya 0. Ya. Kemudian, sebentar, dari yang hidup ini ada yang bingung? Dapat angka 11 dari mana, 7 dari mana, 3 dari mana? Paham, Pak? Paham. Oke, bisa kita lanjut ya. Nah, kemudian ada rasio mati dibandingkan dengan total. Ini yang X dibagi X tambah Y. Berarti kalau yang ini dapatnya 0,083, berarti dari 1 dibagi dengan 12. Tahu 12 dapat dari mana? Halo? Ya, 1 tambah 11. Tahu dari mana itu? Oke, dari X sama Y ya. Jadi ini kan rumusnya X dibagi X tambah Y. Jadi 1 dibagi 11 tambah 1, jadi 12. 1 bagi 12 itu 0,083. Ya, begitu juga seterusnya. Berarti kalau yang tabel 2 ini 2 dibagi sama dengan 9. 2 bagi 9. Kalau ini 4 dibagi 7. Kalau ini 9 bagi 9. Dan jadinya 1. Oke. Kemudian ini tinggal dikali 100. Jadi kalau dikali 100 berarti 0,083 kali 100 jadinya 8,3. Kemudian 0,22 kali 100 ini 22,2. Kemudian 0,5714 dikali 100 jadinya 57,14. Dan 1 dikali 1 jadi 100%. Oke, sampai tabel sini ada masalah? Atau saya terlalu cepat? Sudah jelas? Jelas. Jelas ya. Nah, sekarang kita masuk ke rumus. Nah, jadi kalau ini memang agak ribet. Sebenarnya kalau paham konsepnya tidak ribet, tinggal isi-isi saja. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke rumusnya. Jadi rumusnya itu yang hanya adalah 50% dikurang A. Kita kembali. A itu apa?
A itu adalah persentase kematian lebih kecil dari 50%. Kita lihat dari mortalitas kalau untuk melihat tabel itu. Untuk dapatkan A, itu kan tulisannya adalah persentase kematian lebih kecil dari 50%. Kita lihat di sini yang mana lebih kecil daripada 50%. 8 dengan 22. 822. Kita ambil yang di bawahnya 50%, berarti yang 22,22 ya. Jadi ini yang diambil, jangan ambil yang di dua langkah atau dua tingkatan di bawahnya, tapi ambil yang memang langsung, berarti 22,2. Oke. Nah, kemudian kita butuh data apa lagi? Ada yang namanya data B. B itu apa? Persentase kematian lebih besar dari 50%. Persentase kematian lebih besar dari 50%. Berarti kita ngambil yang ini. 57,14 ya. Karena dia persentase yang lebih kecil lebih besar dari 50%. Jangan ngambil yang 100 tapi ngambil yang paling dekat dengan persentase yang 50% itu. Oke. Dan rumusnya adalah 50% dikurangkan dengan 22,2 dibagi sama 57,14 dikurang 22,2. Oke, dapatnya 0,796. Nah, ini dari rumus 50% dikurang A dibagi B dikurang A. Jadi 0,796. Oke. Nah, selanjutnya kita melihat I. Itu apa? Itu logaritma pertambahan konsentrasi. Logaritma pertambahan konsentrasi itu rumusnya apa? Adalah log K dibagi dengan S. Ada istilah atau variabel baru K dan S. Apa itu K dan S? K itu adalah konsentrasi yang lebih besar dari kematian atau dosis yang lebih besar dari 50% kematian. Sedangkan S, dosis atau konsentrasi yang lebih kecil dari 50% kematian. Ya. Berarti kalau dosis kita ngelihat ke tabel yang pertama sini. Ya. Nah, karena dosisnya tadi yang H itu lebih besar daripada 50, lebih kecil atau lebih besar? H itu adalah, K itu konsentrasi yang lebih besar, berarti konsentrasi yang lebih besar adalah 5, konsentrasinya adalah, karena ini 57,14, kematiannya berarti yang 1200. Ya. Yang 1200 dibagi dengan yang lebih kecil daripada 50%, berarti ini 600. Ya. Tinggal dibagikan log 1200 bagi 600 berarti log 2. Log 2 sama dengan 0,3. Oke, terus apa lagi? Kita melihat nilai G. G itu apa? G itu adalah hasil jarak proporsi dengan logaritma pertambahan konsentrasi. Hasil kali. Berarti ini dikalikan jarak proporsi, berarti H, dikalikan dengan logaritma pertambahan konsentrasi I. Berarti H dikali I. H kali I, berarti kita melihat I itu 0,796 dikalikan sama 0,3. Dapatnya 0,238. Nah, 2,38 tinggal masukkan ke rumus persamaan. Y sama dengan Y ditambah dengan log S. Nah, log S itu log tadi konsentrasi yang lebih dari 50%. Berarti Y-nya itu dimasukkan 0,238 ditambah log 600 log S sama dengan 3,016. Oke, 3,016. Kemudian dapat nilainya diantilogkan. Antilog 3,016 jadi 1037,52 mg per kilogram toksik sedang. Oke, ada yang beda hitungannya? Ada yang sudah coba?
Ada? Ada yang berbeda? Ada yang berbeda? Atau sama? Oke, ada yang mau ini? Ada yang beda atau sama? Sama, Pak. Sama. Oke, sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah jelas? Jelas. Sudah, ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Sudah, Pak. Sudah jelas ya? Oke, kalau misalnya sudah jelas, ini coba kerjakan yang ini ya. Ini coba kalian latihan kerjakan yang ini. Ini yang membedakan, kalau tadi dosis ini konsentrasi, berarti ini untuk sediaan in vitro. Coba kalian analisis dan kalian hitung. Kemudian setelah kalian hitung, kalian cocokkan untuk LC 50-nya berapa dan termasuk dalam kategori apa. Silahkan coba kalian kerjakan ya.